Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai semantik analisir. Anggota kelompok 3 terdiri dari Muhammad Rojak Farhan, Fadli Mahfud Sanjaya, ada An Setiawan, dan saya Puji Alamsyah, ada Daniel Darmawan, ada Muhammad Abi Samsud Sidki, ada Maulana Genta Laksono, dan terakhir Leo Trungguntoro. Di sini apa itu analisir semantik? Analisis semantik adalah proses untuk memastikan bahwa sebuah kalimat tidak hanya tersusun dengan benar, tapi juga memiliki makna yang masuk akal. Ini adalah langkah penting agar mesin atau komputer bisa benar-benar memahami dan memproses bahasa seperti yang dimaksud manusia. Dalam pemeriksaan semantik, yang diperiksa adalah makna dari setiap pemakaian token dari program tersebut, program sumber. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadli Mahfud. Perkenalkan, nama saya Fadli Mahfud Sanjaya Marzuki dengan NPM 2022-4350-1599. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tujuan dari analisa semantics, yaitu tidak ada variabel yang digunakan sebelum dideklarasikan. Tidak ada operasi yang tidak sesuai tipe data. Fungsi dipanggil dengan jumlah dan tipe argumen yang benar. Konstanta tidak dimodifikasi, dan yang terakhir scope atau cakupan variabel digunakan dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Triguntoro dengan NPM 2022-4350-1548. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep semantik. Konsep semantik bahasa pemrograman, semantik analisis. Yang pertama, dari pembahasan bab-bab terdahulu, maka kita ketahui bahwa proses ini merupakan proses kelanjutan dari proses kompilasi sebelumnya, yaitu analisa leksikal atau scanning dan analisa sintaks atau parsing. Yang kedua, bagian terakhir dari tahapan analisis adalah analisis semantik. Yang ketiga, memanfaatkan pohon sintaks yang dihasilkan dari parsing. Yang keempat, proses analisa sintaks dan analisa semantik merupakan dua proses yang sangat erat kaitannya dan sulit untuk dipisahkan. Yang kelima, contoh. A sama dengan dalam kurung A plus B kali dalam kurung C plus D tutup kurung. Parser hanya akan mengenali simbol-simbol bagi sama dengan, plus, dan kali. Selain itu, parser tidak mengetahui makna dari simbol-simbol tersebut. Untuk mengenali makna dari simbol-simbol tersebut, maka compiler memanggil rutin semantik. Untuk mengetahui makna, maka rutin ini akan memeriksa apakah variabel yang ada telah didefinisikan sebelumnya, apakah variabel-variabel tersebut tipenya sama, apakah operan yang akan dioperasikan tersebut ada nilainya, dan seterusnya. Menggunakan tabel simbol, pemeriksaan bisa dilakukan pada tabel identifier, tabel display, dan tabel block. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rojak Farhan, NPM 2022-4335-01567. Di sini saya membacakan tentang pengecekan. Pengecekan yang dilakukan berupa duplikat. Apakah sebuah nama terjadi perdefinisian lebih dari 2 kali? Pengecekan dilakukan pada bagian pengelolaan blok. Definite melakukan pengecekan apakah sebuah nama yang dipakai pada tubuh program sudah terdefinisikan atau belum. Pengecekan dilakukan pada semua tempat kecuali blok. Cek tipe melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian tipe dalam statement-statement yang ada. Misalkan, bila terdapat suatu operasi, diperiksakan tipe operat.
Contohnya, bila ekspresi yang mengikuti instruksi if berarti tipenya boolean, akan diperiksa tipe identifier dan tipe ekspresi. Bila ada operasi antara kedua operat, maka tipe operat pertama harus bisa dioperasikan dengan operat kedua. Perkenalkan, nama saya Daniel Darmawan dengan NPM 202243501590. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kategori semantik. Di sini kategori semantik terbagi menjadi dua. Analisis semantik dapat dibagi menjadi dua kategori, adalah analisis program yang dibutuhkan oleh aturan bahasa pemrograman yang memberikan kebenaran dan menjamin pelaksanaan program penerjemah. Kategori analisis adalah analisis yang dilakukan oleh compiler untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan program pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Genta Laksono, NPM 202243501585. Di sini saya akan menjelaskan beberapa informasi yang dicatat dalam simbol tabel antara lain. Yang pertama, nama simbol, yaitu nama dari variabel atau fungsi. Contohnya seperti x, sum, bil, atau main. Kedua, tipe data, yaitu tipe dari simbol tersebut, seperti int, float, atau char. Ketiga, scope, menunjukkan ruang lingkup simbol, apakah digunakan secara global atau hanya di dalam fungsi tertentu, dalam kurung lokal. Dan terakhir, keempat, inisialisasi, yaitu apakah simbol tersebut sudah diinisialisasi atau belum, dengan contoh nilai yes atau no. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Samsusiti, NPM 202243501611. Di sini saya akan menjelaskan slide analisis semantik memeriksa kebenaran program berikut. Bisa dilihat di sini ada sebuah codingan, yaitu adalah sebuah function yang berisi dua parameter, yaitu bilangan pertama dan bilangan kedua. Lalu pada baris selanjutnya di sini adalah sebuah deklarasi tipe data float, yaitu sum dan rata. Baris selanjutnya adalah inisialisasi integer bilangan 3 yang berisi 10. Pada baris selanjutnya adalah inisialisasi sum yang berisi bilangan 1 ditambah bilangan 2 dan tambah bilangan 3. Baris selanjutnya adalah inisialisasi dari rata, yaitu adalah sum dibagi 3. Pada dua baris selanjutnya adalah sebuah hasil yang menampilkan sum dan rata. Slide selanjutnya adalah lanjutan dari program di atas. Ini adalah sebuah tabel, ada simbol, token, tipe data, dan init. Pada simbol pertama yaitu aritmatika, tokennya ID, tipe datanya tidak ada, dan initnya tidak ada. Bilangan pertama tokennya ID, tipe datanya integer, initnya yes. Lalu bilangan kedua ada ID, integer, lalu yes. Pada simbol sum, tokennya ID, tipe datanya float. Awal mula dia 0. Kenapa? Karena pada baris pertama dia hanya mendeklarasikannya, lalu menjadi yes saat dia menginisialisasi pada sum bilangan pertama ditambah bilangan 2 dan ditambah bilangan ketiga. Sama juga dengan rata, yaitu yang sebelumnya 0 lalu menjadi yes. Lalu pada bilangan ketiga tokennya ID, tipe datanya integer, dan initnya yes. Kesimpulan, analisis sistematik adalah terhadap pentingnya dalam proses kompilasi yang memastikan bahwa program tidak hanya terstatus secara statis, tetapi juga memiliki makna logis dan sesuai dengan aturan bahasa. Data cukup variabel
skopé, serta panggilan fungsi dengan argumen yang tepat. Proses ini memanfaatkan hasil analisis sinteks dan menggunakan simbol tabel untuk memeriksa duplikasi nama, divisi variabel, serta kesesuaian tipe data. Dengan demikian, analisis sinteks berperan penting dalam manajemen kebenaran dan definisi eksklusif program.